Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sumrah Channel, meriah, mendidik ria atau happy. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang konten gratis, yaitu gorengan artis. Kali ini saya akan menyoroti persoalan yang sedang viral, yaitu tentang sosok Raffi Ahmad yang belakangan ini banyak diperbincangkan di berbagai jaringan media sosial, khususnya di medsos ya. Banyak sekali diperbincangkan sosok Raffi Ahmad karena diketahui bahwa pada saat pelaksanaan vaksinisasi di Indonesia pertama kali, yaitu di tanggal 13 Januari tahun 2021, yaitu pada saat Pak Jokowi dilakukan penyuntikan vaksinisasi Sinovac ya, kemudian diikuti oleh TNI dan Polri, dan diundang Raffi Ahmad pada saat itu juga dilaksanakan vaksinisasi. Tapi yang menarik, pasca melaksanakan vaksinisasi oleh pemerintah, Raffi Ahmad diundang sebagai tokoh milenial atau influencer, karena dilihat dari banyaknya followers di media sosial yang dimilikinya, baik itu di YouTube, Instagram, maupun di Twitter. Kalau melihat di YouTube, Raffi Ahmad di Trans Entertain memiliki subscribers kurang lebih 19 juta, kalau di Twitter sampai 50 dan Instagram lebih banyak lagi. Nah, itu alasan pertama Presiden Joko Widodo memilih Raffi Ahmad untuk pertama kali divaksinisasi bersama beliau pada tanggal 13 Januari 2021 kemarin. Nah, yang menjadi perbincangan publik bahwa ketika Raffi Ahmad selesai menjalankan vaksinisasi, malah melakukan pelanggaran kesehatan atau prokes, yaitu menghadiri party ya yang dilaksanakan di Bayoran Baru di Perapatan ya di Jakarta. Nah, tentu ini kontraproduktif dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Tetapi dalam gorengan artis ini, tentu saya akan melihat semua aspek dari dua sisi, tidak bisa hanya melihat dari fokus di pelanggaran itu. Nah, sebetulnya yang pertama, kalau pemerintah menginginkan sosok tentang milenial, saya kira satu sisi memang Raffi Ahmad mungkin cukup beralasan untuk dipilih. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah apa tidak ada orang yang memiliki pengaruh di luar Raffi Ahmad yang bisa memberikan pelajaran, edukasi, informasi maupun contoh-contoh yang baik terhadap pelaksanaan penjagaan protokol kesehatan tersebut. Setidaknya bisa menjelaskan tentang pentingnya vaksinisasi, pentingnya menjaga kesehatan. Apa tidak ada yang lain? Sementara yang kita ketahui bahwa Presiden Jokowi atau Presiden Republik Indonesia memiliki sangat banyak milenial yang duduk sebagai staf khusus kepresidenan. Apakah mereka tidak bisa digunakan sebagai orang yang bisa menginfluence, bisa memberikan dampak, bisa memberikan gambaran, bisa memberikan contoh kepada publik untuk bisa diikuti, untuk bisa mengikuti arahan-arahan tertentu terkait dengan pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya kekompakan mengikuti yang namanya vaksinisasi yang digadang-gadang sebagai solusi dari pandemi COVID-19 ini. Nah, itu soal utama. Nah, kemudian milenial ini tentu menjadi catatan bersama, karena kita di Indonesia hampir 260 juta penduduk. Tentu ini tidak bisa diwakili oleh orang-orang tertentu, apalagi sosok Raffi Ahmad dikatakan sebagai perwakilan anak muda atau milenial yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Menjadi salah siapa? Satu sisi pemerintah sudah memilih, kemudian sisi lain juga ketika terpilih tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi materi atau tujuan dari terpilihnya tersebut. Ini jelas yang dirugikan adalah publik. Nah, oleh sebab itu masukan kepada pemerintah Republik Indonesia, negara yang besar ini tidak cukup dibangun dengan image artis.
yang kemudian tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap publik, tidak bisa memberikan contoh yang baik terhadap followers, atau tidak bisa memberikan hal-hal yang bisa meyakinkan, bisa memberikan kemantapan hati dan sikap dari publik untuk bisa mengikuti prokes secara baik dan sempurna itu. Nah, pertama saya melihat bahwa Pak Jokowi terlalu tergesa-gesa memilih sosok public figure yang bisa memberikan contoh yang baik terhadap penjagaan kesehatan itu. Memang tidak ada salahnya memilih Raffi Ahmad sebagai artis yang populer, yang tersohor, tetapi saya kira banyak media-media atau orang-orang lain yang bisa dipilih. Manfaatkanlah staf khusus, manfaatkanlah orang-orang yang memang memiliki kemampuan, memiliki ilmu, memiliki pengalaman terhadap tentang vaksinisasi atau kesehatan secara baik. Nah, ini kan menjadi malu sendiri negara, jutaan rakyat Indonesia diperlihatkan oleh sosok yang dipilih melakukan pelanggaran itu sendiri. Untuk pelajaran selanjutnya bahwa milenial tentu menjadi catatan kita bersama. Satu sisi kita tidak cukup hanya bermodalkan tersohor atau popularitas atau jabatan bagi sebagai atau profesi lah, karena ini saya kira untuk memberikan penjelasan tentang vaksinisasi ini sangat penting terkait kesehatan, karena jangan sampai menimbulkan persoalan kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaannya besar adalah apakah cukup Raffi Ahmad meminta maaf secara live maupun klarifikasi di media sosial terkait dengan pelanggaran tersebut. Nah, tentu rakyat di sini menginginkan hukum itu harus sama dan berlaku sama kepada siapapun. Karena jauh hari pemerintah juga sudah menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Prof Edi ya, bahwa pentingnya menjaga protokol kesehatan, pentingnya untuk tidak melanggar program pemerintah terkait dengan penyelenggaraan karantina kesehatan, dan barang siapa yang menolak tersebut maka bisa diproses secara hukum, bahkan dipidana penjara 1 tahun dan didenda 100 juta. Nah, kita ketahui bahwa Raffi Ahmad melakukan pelanggaran di Jakarta, maka rakyat menginginkan atau masyarakat menginginkan atau followers menginginkan bahwa hukum itu harus ditegakkan, bukan karena dia menjadi artis dipilih oleh Presiden Jokowi, dia sebagai influencer yang banyak followersnya, kemudian hanya cukup dengan bermodal mohon maaf. Nah, ini justru masyarakat akan menilai langkah-langkah selanjutnya Presiden Jokowi seperti apa, kemudian Menteri Kesehatan seperti apa, kemudian Satgas COVID-19 seperti apa tindakan. Apakah hanya cukup menasihati? Kalau cukup hanya menasihati, kenapa pelanggar-pelanggar lain tidak cukup dengan nasihat? Ada yang ditangkap dan sebagainya. Nah, justru ini kita ingin lihat netralitas, kemudian kesamaan pandangan pemerintah terkait dengan penegakan hukum. Nah, ini jelas-jelas sangat disayangkan, kemudian merugikan citra pemerintah itu dibuat buruk oleh sosok artis atau public figure yang dipilih oleh Jokowi, yaitu Raffi Ahmad. Nah, selanjutnya menjadi tanggung jawab siapa terhadap ketidakmatangan terhadap sosialisasi tentang kesehatan, khususnya tentang vaksin Sinovac ini yang akan digadangkan terus akan disuntikan kepada rakyat. Nah, oleh sebab itu itulah yang saya katakan sebelumnya, bahwa pemerintah tidak perlu tergesa-gesa melaksanakan vaksinisasi. Sebetulnya tidak ada rakyat yang menolak akan kebaikan khususnya tentang vaksin ini, tetapi rakyat butuh penjelasan yang utuh, komprehensif dan sistematis terkait dengan vaksin yang baru ini. Nah, selama ini kita belum melihat sejauh mana usaha pemerintah melaksanakan sosialisasi itu. Malah kita beberapa hari terakhir hanya diperlihatkan tentang pelaksanaan vaksinisasi pada Presiden, tetapi tidak menjelaskan apa itu Sinovac, siapa yang memproduksinya, kemudian apa saja kelebihan kekurangannya, kemudian sejauh mana efikasinya, kemudian sejauh mana kemanfaatannya. Ini kan penting untuk disebarluaskan kepada rakyat sehingga tidak ada kecurigaan-kecurigaan. DPR RI yang jelas-jelas duduk di parlemen, kepercayaan rakyat, kemudian dekat dengan istana, bahkan mempertanyakan, menganggap bahwa jangan-jangan yang disuntikan ke Presiden Jokowi, ke TNI dan ke Polri itu adalah vaksin yang tidak Sinovac. Nah, ini kan menjadi suatu tanda bahwa sosialisasi itu tidak merata
belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, hal yang penting menurut saya selanjutnya adalah tentu dari semua ini pemerintah memiliki satu kecerobohan, yaitu memilih sosok public figure, walaupun itu hak prerogatif dari presiden untuk memilih siapapun, tetapi saya melihat ini ada ketergesaan dalam memilih public figure. Nah, solusi yang menurut saya atau hemat saya adalah pemerintah harus lebih memaksimalisasikan terkait dengan pemberian informasi, edukasi, dan sosialisasi terhadap vaksinisasi yang akan berlangsung beberapa waktu yang akan datang untuk rakyat Indonesia dengan harapan terbebas dari COVID-19 yang melanda dunia ini. Nah, semangatnya bahwa ini karena jangan sampai pemerintah maupun stakeholder yang berkaitan tentang kesehatan ini melanggar undang-undang atau ketentuan yang dibuatnya atau yang menjadi dasarnya. Karena kalau kita melihat di sebagaimana sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang 36 tahun 2009 itu ada satu pasal, di pasal 7, di situ ada tugas pemerintah stakeholder untuk menyampaikan edukasi dan informasi tentang kesehatan yang baik, sehingga tidak ada lagi keraguan oleh masyarakat atau rakyat tentang kesehatan maupun vaksin yang akan dipakai ini. Oleh sebab itu, mencari orang yang influencer ini penting kiranya presiden untuk berpikir untuk mencari orang-orang yang terbaik, tidak hanya populer dengan keartisannya, tetapi ilmunya, etikanya, dan tentu edukasinya bisa diterima oleh rakyat Indonesia. Dan dalam kasus ini tentu melihat sosok public figure secara pribadi mungkin Raffi Ahmad tidak jadi masalah untuk dipilih sebagai duta dari media untuk divaksin, terutama yang pertama. Dan tentu saya harap Raffi Ahmad tidak cukup dengan mengklarifikasi di media sosial, tetapi harus memberikan keterangan-keterangan yang dimintai oleh aparat penegak hukum, harus taat hukum, harus taat aturan, jangan memberikan citra yang buruk terhadap pemerintah, karena ini kalau ini tidak bisa dilaksanakan maka tidak hanya berdosa besar atau kesalahan besar terhadap presiden, tetapi ini telah melukai hati rakyat, jutaan rakyat di Indonesia. Dan terakhir, saya kira ini tepat apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM itu, siapapun yang melanggar protokol kesehatan ini kiranya tepat untuk diinternalisasikan atau diterapkan hukum pidana yang dimaksud. Nah, supaya rakyat lebih berhati-hati, kemudian lebih taat terhadap pemerintah, taat terhadap protokol kesehatan tentu, tapi pemerintah juga harus serius melaksanakan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, karena Raffi Ahmad sudah divaksin, tidak mentaati protokol kesehatan, saya kira ini apa yang disampaikan Wakil Menteri Koordinator Politik dan Hukum ini tepat untuk diterapkan ya. Karena ini melanggar protokol kesehatan sebagaimana yang dimaksud di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan itu, karena sudah jelas di pasal 9 sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM itu melanggar PSBB, tidak mentaati protokol kesehatan, tidak mentaati kegiatan atau program tentang menjaga kesehatan ini bisa diterapkan. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kelanjutan? Karena dari negara hanya menyampaikan mau menasihati saja tentang Raffi Ahmad, kemudian kepolisian juga belum ada sama sekali terkait dengan penanganan, dan kita berharap ini tentu hukum harus berlaku adil ya. Dan terakhir saya ingin ucapkan ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat yang menewaskan saudara-saudara kita hampir 4 orang ya, kurang lebih informasi terbaru 5 orang ya yang terjadi kemarin ya, gempa bumi yang terjadi. Kemudian kita juga mengucapkan bela sungkawa dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga telah berpulang ke rahmatullah sosok guru dan ulama kita yang kita rindukan bersama, yaitu Syekh Ali Jabir. Nah, semoga public figure seperti beliau bisa muncul atau bisa hidup di tengah-tengah masyarakat yang begitu majemuk di negara kita tercinta Indonesia ini. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Di subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.